Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ini pertemuan ke-11 membaca kitab Taysirul Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan ini kita akan membaca ayat ke-10, 11 dan 12 insyaallah. Baik, bismillah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum wa wafaqani Allah wa iyyakum. Thumma qala al-mufassir al-Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala fi qawlihi ta'ala fi qulubihim maradun. Qala rahimahullah wal muradu bil maradi huna maradu asy-syakki wasyubhati wan nifaq li'anna al-qalba ya'ridu lahu mardan يخرجانه عن صحته واعتداله مرض الشبهات الباطلة ومرض الشهوات المردية فالكفر والنفاق والشكوك والبدع كلها من مرض الشبهات والزنا ومحبة الفواحش والمعاصي وفعلها من مرض الشهوات كما قال تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض وهي شهوة الزنا والمعافى من عوفي من هذين المرضين فحصل له اليقين والإيمان والصبر عن كل معصية فرفل في أثواب العافية. Alhamdulillah. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala wa qawluhu, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala itu di ayat yang ke-10, fi qulubihim marad, di dalam hati mereka terdapat penyakit. Di dalam hati mereka terdapat penyakit, yaitu mereka di sini maksudnya orang-orang munafikin. Orang-orang yang mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dalam hati mereka itu, orang itu yang mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhirat, tapi mereka tidaklah beriman. Hati mereka, di dalam hati mereka terdapat penyakit. Wal muradu bil maradi huna, yang diinginkan penyakit di sini, sakit apa yang ada pada mereka? Yang diinginkan dengan penyakit di sini, di ayat ini, di dalam hati mereka ada penyakit, adalah maradus syak, penyakit yang namanya keraguan. Wasubhat, penyakit yang namanya subhat. Jadi penyakit itu bukan hanya sekedar di badan yang zahir, yang nampak, tapi penyakit itu ada namanya penyakit hati. Seperti maradus syahwat, syubhat dan syak. Wan nifaq, sakit dalam artian sakit kemunafikan, menampakkan keimanan, menyembunyikan kekafiran. Wadhalika annal qalba, demikian itu karena hati ya'ridu lahu maradun, dihadapkan kepadanya dua penyakit, yukhrijanihi an sihatihi wa i'tidalihi, yang akan mengeluarkan dia dari sehatnya
dan i'tidalnya, istiqomahnya, kelurusannya. Maradus syubhat al-batilah. Itu yang pertama, kan ada dua penyakit yang akan hinggap di hati. Yang pertama, maradus syubhat al-batilah. Penyakit syubhat yang batil. Syubhat yang batil, kerancuan berpikir. Ini yang pertama. Wa maradus syahwat al-murdiyah. Yang kedua ada namanya penyakit syahwat yang murdiyah. Ya, syahwat yang murdiyah. Apa artinya murdi? Yang keluar dari ketaatan. Syahwat, tapi syahwatnya terkait dengan maksiat, dosa dan maksiat. Kata beliau, wazina wa mahabbatu al-fawahish wal ma'asi wa fi'luha min maradus syahwat. Kemudian beliau contohkan yang terakhir, zina, cinta kekejian, maksiat serta melakukannya itu termasuk penyakit syahwat. Jadi ini syahwat terkait dengan kemaluan ataupun mulut, itu namanya penyakit apa? Syahwat. Kama qala ta'ala fayatma alladhi fi qalbihi marad. Ini terkait dengan perempuan, tidak boleh dia melembutkan apa? Suaranya. Terkait dengan perempuan, tidak boleh dia melembutkan apa? Suaranya. Kenapa dilarang? Sehingga akan tomak, akan ada rasa ingin dari orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Penyakit apa di sini? Syubhat atau syahwat? Terkait dengan perempuan. Ini adalah penyakit syahwat. Wa huwa syahwatuz zina, yaitu syahwat zina. Wal mu'afa man ufiya min hadainil mardain. Kemudian beliau katakan, dan yang diselamatkan adalah siapa yang diselamatkan dari dua penyakit ini. Penyakit apa itu dua? Asyubhat al-batilah dan asyahwat al-murdiyah. Itu yang selamat. Siapa yang selamat dari syubhat yang batil dan selamat dari syahwat al-murdiyah, itulah orang yang selamat. Itulah orang yang selamat. Masya Allah. Fahasolalahul yakin wal iman. Ini untuk syubhat. Ya, ini namanya itbaq, namanya ini kalau dalam ilmu balaghah. Kalau kita sudah belajar nanti kita akan pahami. Jadi belum sebutkan cuman tadi di atas kan ada dua penyakit. Setelah itu belum sebutkan contohnya. Kemudian setelah itu belum sebutkan lagi sekarang. Fahasolalahul yakin wal iman. Ini kalau hilang penyakit syubhat, maka akan terhasilkan padanya keyakinan dan keimanan. Ini kalau dia hilang dari penyakit apa? Syubhat. Wasabr ala an kulli ma'siyah. Ini kalau dia hilang dari penyakit, kalau hilang darinya penyakit apa? Syahwat. Dia akan bersabar dari seluruh maksiat. Ini Masya Allah. Antum harus pahami ini perkataan beliau, karena memang tafsir Sa'di ini adalah ringkas. Iya. Jadi banyak sekali yang belum tidak sebutkan ulang, tapi kalau kita bisa pahami dengan baik, ya, berdasarkan ilmu susunan bahasa dalam ilmu balaghah, insyaallah, ya, kita bisa memahaminya. Faruqala fi aswabil afiyah, maka dia, Masya Allah, dipakaikan atau terbungkus, terlindungi di dalam pakaian-pakaian kesehatan. Maksudnya sehat dari syubhat dan sehat dari syahwat. Kalau orang yang seperti ini. Kemudian ثم قال رحمه الله وفي قوله عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا بيان لحكمته تعالى في تقدير المعاصي على العاصين وأنه بسبب ذنوبهم السابقة يبتليهم بالمعاصي اللاحقة الموجبة لعقوباتها كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم
وقال تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم فعقوبة المعصية بعدها كما أن من ثواب الحسنة بعدها قال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. Masya Allah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa fi qawlihi anil munafikin. Ini faedah yang mungkin yang luar biasa ini yang dijelaskan oleh beliau ini yang di sini, karena ini beliau penjelasan secara tadammun wal iltizam, bukan secara mutabaqah. Fi qulubihim, dalam firman Allah tentang orang munafikin ini betul tentang orang munafikin, tapi ada faedah besar di dalamnya. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah menambah kepada mereka sakitnya. Ketika orang itu tersembunyi di dalam hatinya penyakit syubhat, Allah akan menambah syubhatnya. Anda paham kan? Atau kalau ada di dalam diri seorang itu penyakit syahwat, dia condong kepadanya, maka Allah akan tambah penyakit tersebut. Akan tambah penyakit tersebut. Lihat kata beliau, ini bayanun li hikmatihi ta'ala fi takdiril ma'asi. Ini di sini belum sudah jelaskan tadi maknanya, tapi di sini ada faedahnya. Di sini di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah menambah penyakit mereka. Di sini ada penjelasan hikmah Allah dalam mentakdirkan maksiat. Alal asin, kepada orang-orang yang bermaksiat. Wa annahu bisababi dzunubihim as-sabiqah, bahwasannya dengan sebab dosa-dosa mereka yang telah berlalu, ya batalihim bil ma'asil lahiqah, itu Allah akan menguji mereka dengan dosa yang akan datang. Artinya, maksudnya dosa yang kita lakukan sekarang ini itu akan menjadi sebab Allah menguji kita dengan dosa berikutnya. Serupa dengan dosa lagi berikutnya. Apakah kita setelah bertobat mampu kita tinggalkan itu yang diujikan sebentar atau tidak? Al-mujib li uqubatiha, yang mengharuskan akan turunnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah. Kami balik hati mereka dan pandangan mereka sebagaimana mereka tidak beriman di awal kalinya. Wa qala ta'ala falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling maka Allah palingkan hati mereka. Jadi mereka dulu sudah lakukan itu dosa, baru Allah tambahkan kepada mereka. Wa qala ta'ala wa ammal ladina fi qulubihim marad. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyakit, fazadathum rijsan ila rijsihim. Ila di sini bermakna ma'a. Ila di sini bermakna apa? Ma'a. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, maka Allah tambah kekejian mereka bersama kekejian yang ada. Maka Allah tambah kekejian bersama dengan kekejian yang ada pada mereka. Jadi sudah ada memang kekejiannya, ada memang kejahatannya, kemudian Allah tambah apanya? Kejahatannya. Anda pahami? Bersama dengan kejahatan yang ada. Naudzubillah. Maka lihat di sini yang antum garis bawahi. Ini penting sekali. Fa uqubatul ma'asiyati al ma'asiyatu ba'daha. Allah. Maka siksaan dari dosa itu adalah jatuhnya seorang kepada dosa lagi setelahnya. Itu siksaan yang disegerakan itu. Ini faedah. Ini yang Anda bilang tadi. Siksaan dari dosa itu, kalau antum mau lihat apa siksanya ini dosa saya ini, yang saya lakukan ini, maka dosa setelahnya. Dosa setelahnya. Kama anna min sawabil hasanah al hasanatu ba'daha. Sebagaimana termasuk pahala dari kebaikan yang antum lakukan, itu kalau muncul lagi kebaikan setelahnya. Kalau kita sudah melakukan kebaikan, setelahnya lagi kebaikan itu lagi dilakukan, setelahnya lagi itu lagi dilakukan, yaitu istiqomah di atasnya walaupun sedikit, itu menunjukkan pahala itu. Jadi jangan antum pandang bahwa pahala itu kalau kita lakukan kita dapat misalnya yang dijanjikan.
Misalnya ada orang menyambung silaturahim, kan menyebabkan bertambah rezekinya. Ketahuilah, iya, rezeki itu kalau antum bisa lagi menyambung silaturahim setelahnya, itu sudah pahalanya itu. Itulah balasannya. Jadi balasan dari perbuatan baik itu adalah kalau ada perbuatan baik itu lagi setelahnya. Itu Masya Allah. Itu yang disegerakan di dunia. Ini penting sekali. Fa'ukubatul ma'asiyatil ma'asiyatu ba'daha. Siksaan dari maksiat itu adalah adanya maksiat lagi setelahnya. Na'udzubillah. Sebagaimana pahala dari kebaikan itu adanya kebaikan setelahnya lagi. Iya, sebagian ulama menyatakan ya bahwa ad-dunub wal ma'asi laha akhwat. Dosa dan maksiat itu ada saudarinya. Artinya kalau seorang itu jatuh dalam dosa dan maksiat akan ada lagi saudarinya setelahnya. Sebagaimana juga al-hasanat laha akhwat. Kebaikan itu ada saudari-saudarinya. Kalau kita terbiasa melakukan kebaikan, maka akan muncul lagi setelahnya apa? Kebaikan. Tidak akan putus seperti itu. Tidak putus seperti itu. Iya, ini Masya Allah. Qala ta'ala wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda liha. Allah Subhanahu wa taala menambah orang-orang yang berpetunjuk itu petunjuk. Allah menambah petunjuk kepada orang-orang yang mencari sebab petunjuk. Ketika kita senang mengamalkan petunjuk Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Apa ayatnya itu yang lain? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan memberikan hidayah dia kepada jalan-jalan kami. Padahal yang pertama tadi jalan, satu jalan. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami mufrad. Kemudian setelahnya Allah katakan kami akan beri hidayah dia kepada jalan-jalan kami. Jadi dengan adanya satu jalan hidayah yang kita mau lakukan, Allah akan membukakan kepada kita jalan-jalan apa? Hidayah yang lain. Ini Masya Allah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Kita lanjut. Qala ta'ala وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. ثم قال رحمه الله عن هذه الآية أي إذا نهي هؤلاء المنافقون عن الإفساد في الأرض وهو العمل بالكفر والمعاصي ومنه إظهار سرائر المؤمنين لعدوهم وموالاتهم للكافرين قالوا إنما نحن مصلحون فجمعوا بين العمل بالفساد في الأرض وإظهارهم أنه ليس بإفساد بل هو إصلاح قلبا للحقائق وجمعا بين فعل الباطل واعتقاده حقا. وهذا أعظم جناية ممن يعمل بالمعصية مع اعتقاد أنها معصية فهذا أقرب للسلامة وأرجى لرجوعه. ولما كان في قولهم إنما نحن مصلحون حصر للإصلاح في جانبهم وفي ضمنه أن المؤمنين ليسوا من أهل الإصلاح قلب الله عليهم دعواهم بقوله. Sudah sampai situ dulu. Kata penulis rahimahullah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 11, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka, itu kepada orang-orang munafikin, la tufsidu fil ard, jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi. Qalu, mereka bilang, innama nahnu muslihun, tidak lain kami adalah orang-orang yang berbuat islah. Jadi sudah dia munafik, ya, melakukan kerusakan di atas muka bumi, dilarang jangan kalian melakukan perbuatan kerusakan di muka bumi. Mereka bilang kami ini adalah orang-orang yang berbuat baik. Ini banyak sekali orang seperti itu. Ya, dia melakukan kerusakan tapi berkata apa?
Kami berbuat baik. Ini amar ma'ruf nahi munkar. Iya, ala maka langsung dibantah oleh Allah. Ketahuilah, innahum humul mufsidun. Sungguh mereka itu adalah orang yang berbuat kerusakan. Al-mufsidun sudah sifatnya. Padahal tadi ditakbirnya dengan fi'il la tufsidu di atas. Kemudian sini innahum humul mufsidun. Mereka lah orang yang berbuat kerusakan. Walakin la yash'urun, akan tapi musibahnya mereka tidak menyadarinya. Mereka tidak menyadarinya. Kata beliau rahimahullah, yaitu idza nuhiya haula'il munafiquna 'anil ifsadi fil ard. Apabila mereka itu orang-orang munafiqun dilarang dari berbuat kerusakan di atas muka bumi. Fi bermakna ala. Anil ifsad fil ard. Fi bermakna apa? Ala. Karena fi itu datang bermakna ala dalam Al-Quran, dalam hadis banyak contohnya. Paham antum kan? Jadi terjemahannya nanti diperhatikan. Iya. Idza nuhiya haula'il munafiquna 'anil ifsad fil ard. Apabila orang-orang munafikun itu dilarang dari berbuat kerusakan di atas muka bumi. Jadi bukan di bumi saja dibilang begitu, tapi di atas muka bumi. Wa huwal 'amalu bil kufri wal ma'asi. Yaitu beramal dengan kekafiran dan maksiat. Kalau mereka dilarang dari itu, wa minhu di antara amalan mereka yang merupakan kekafiran dan kemaksiatan, idharu sarail al-mu'minin, ini bahaya. Mereka nampakkan rahasia-rahasia orang beriman. Ya, apa yang mereka tahu dari orang beriman dia sampaikan kepada orang kafir. Wa muwalatihim lil kafirin, dan mereka mencintai orang-orang kafir. Naudzubillah, inilah munafik. Inilah munafik. Qalu innama nahnu muslihun. Ketika dilarang itu mereka akan bilang, kami adalah orang yang berbuat baik. Fajama'u bainal amal bil fasad fil ard. Maka mereka mengumpulkan antara beramal melakukan kerusakan di atas muka bumi wa idhar annahu laisa bi ifsad. Naudzubillah. Sudah melakukan kerusakan tapi dia nampakkan bukan dia yang berbuat kerusakan. Dia tidak melakukan kerusakan. Bal wa islahun. Bahkan itu katanya adalah perbuatan kebaikan. Qalban lil haqaiqi, dia membalik hakikatnya. Dia membalik apa? Hakikatnya. Kan hakikatnya kerusakan. Dia melakukan perbuatan maksiat, kekafiran, itulah kerusakan. Tapi dia bilang, kami tidak berbuat kerusakan. Tidak lain, kami adalah orang-orang yang berbuat apa? Kebaikan. Dia balik hakikatnya. Kenyataan yang ada. Wajam'an baina fi'lil batil wa i'tiqadih haqqan, dan mereka mengumpulkan antara melakukan kebatilan dan meyakininya dengan hak, dengan sebenarnya. Naudzubillah. Wa haula'i a'damu jinayatin mimman ya'malu bil ma'asi ma'atiqadi tahrimiha. Orang yang seperti ini, orang yang melakukan maksiat dengan menghalalkannya, iya kan? Karena dia sembunyikan. Dia kan di sini kan pura-pura nampakkan kebaikan, padahal dia adalah orang yang berbuat apa? Kerusakan. Berarti ada penghalalan. Mereka ini, orang yang seperti ini, lebih besar dosanya daripada orang yang melakukan maksiat, tapi dia berkeyakinan itu adalah haram. Karena pelaku maksiat kalau dia tahu itu adalah haram, mudah baginya untuk bertobat kepada Allah. Tapi kalau pelaku maksiat, dia lakukan maksiat itu dalam keadaan dia yakini itu adalah boleh, itu adalah halal, itu bahaya. Sulit baginya untuk apa? Bertobat. Makanya kenapa itu pelaku maksiat mudah bertobat daripada pelaku bidah? Apa bedanya? Karena pelaku maksiat, pekerja riba, peminum khamar, pezina, itu pelaku maksiat. Dia sadar itu adalah maksiat, itu dosa. Sehingga mudah baginya kembali kepada Allah. Sementara pelaku bidah, apa yang terjadi? Dia lakukan sesuatu itu, dia yakini kalau itu adalah dari agama. Dia yakini itu adalah apa? Benar. Ini yang dimaksud bahwa Allah Subhanahu wa taala menutup taubatnya pelaku bid'ah karena dia yakini itu adalah benar. Qalban lil haqaiq. Dia membalik apanya?
hakikatnya. La ya'rifu munkaron, la ya'rifu ma'rufan, wa la yankiru munkaron. Dia tidak kenal yang baik dan tidak mengingkari yang mungkar. Naudzubillah. Iya. Fahada aqrabu lis-salama. Yang ini, yang mana itu? Yang paling terakhir. Yang melakukan maksiat dan dia yakin itu adalah apa? Haram. Ini lebih dekat kepada keselamatan. Anda paham itu? Wa arja lirujuhi, dan lebih diharapkan untuk kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin itu sebenarnya adalah apa? Haram, tapi karena syahwat dia jatuh di dalamnya. Karena adanya syahwat dia jatuh di dalamnya. Walamma kana fi qaulihim, maka dan tatkala, lama ya kemarin yang kita pelajari dalam ilmu bahasa, lama harfu wujud. Tatkala masuk pada madi. Tatkala dalam ucapan mereka innama nahnu muslihun, kami tiada lain adalah orang-orang yang berbuat kebaikan, hasral islam fi janibihim. Mereka membatasi bahwa perbuatan baik itu hanya ada pada mereka. Dari mana itu kata hasro? Dia batasi Innama. Innama. Ini kan adatul hasr, alat pembatasan. Alat pembatasan. Jadi mereka membatasi seakan-akan itu hanya mereka berbuat baik. Naudzubillah. Iya. Wa fi dimnihi anal mu'minin laisu min ahlil islam. Terkandung di dalam ucapan mereka itu bahasanya orang-orang beriman bukanlah orang-orang yang melakukan kebaikan. Qalaballahu alaihim da'wahum. Maka Allah membalik pengakuan mereka. Biqaulihi, dengan firman-Nya. Maqala rahimahullah, qalaballahu alaihim da'wahum biqaulihi ala innahum humul mufsidun. فإنه لا أعظم إفسادا ممن كفروا بآيات الله وصد عن سبيل الله وخادع الله وأولياءه ووالى المحاربين لله ورسوله وزعم ذلك أن هذا إصلاح، فهل بعد هذا الفساد فساد؟ ولكن لا يعلمون علما ينفعهم، وإن كانوا قد علموا بذلك علما تقوم به عليهم حجة الله. وإنما كان العمل بالمعاصي في الأرض إفسادا لأنه يتضمن فساد ما على وجه الأرض من الحبوب والثمار والأشجار والبنات بما يحصل فيها من الآفات بسبب المعاصي، ولأن الإصلاح في الأرض أن تعمر بطاعة الله والإيمان به. لهذا خلق الله الخلق وأسكنهم في الأرض وأدر لهم الأرزاق عليهم وأدر عليهم الأرزاق ليستعينوا بها على طاعته وعبادته، فإذا عمل فيها بضده كان سعيا بالفساد فيها وإخرابا لها عما خلقت له. Baik, alhamdulillah. Sampai situ, alhamdulillah. Tatkala pengakuan mereka seperti itu, mereka lah orang yang berbuat baik dan orang yang beriman tidaklah berbuat baik, Allah membalik. Allah membantah pengakuan mereka. Kata Allah, ala innahum humul mufsidun. Ya, apa mau dibilang? Ketahuilah, mereka lah orang yang berbuat kerusakan. Itu pada hakikatnya. Fa innahu la a'dham ifsadan minkum mimman kafara bi ayatillah. Karena sungguh tidak ada yang lebih besar kerusakannya daripada orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah. Betul, maksiat banyak. Orang berbuat baik, yang berbuat kerusakan banyak. Tapi yang paling besar kerusakannya adalah apa? Yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa sadda an sabilillah. Yang paling besar perbuatan kerusakannya adalah orang-orang menghalangi dari jalan Allah. Wa qada'allaha wa awliya'ah, yaitu orang-orang yang menipu Allah dan para walinya. Wa ilal muharibi wa walal muharibina lillahi wa rasulih, dan mereka lebih berloyalitas mencintai orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Wa za'ama ma'ahada, bersamaan dengan itu dia menyangka anna hada islah. Naudzubillah. Ini adalah perbuatan baik. Dia membela orang-orang memusuhi Allah, dia bilang itu adalah perbuatan kebaikan. Fahal ba'da hada al-fasadi fasadu?
apakah setelah kerusakan seperti ini kerusakan lagi? Maksudnya, apakah ada kerusakan lebih besar daripada ini? Tentunya kita semua bisa jawab. Karena tidak ada lagi kerusakan lebih besar daripada apa? Kekafiran dan membela orang-orang kafir. Walakin la ya'lamuna ilman, akan tetapi mereka tidak mengetahui itu, yaitu dengan pengetahuan yang fa'uhum, yang bermanfaat untuk mereka. Yang fa'uhum na'at dari ilman. Wa in kanu qad alimu bidzalika ilman, walaupun mereka telah mengetahui hal itu dengan pengetahuan yang takumu bihi alaihim hujjatullah, pengetahuan yang dengannya tegak hujah Allah. Mereka tahu itu yang benar. Wa inna makana al-amal bil ma'asi fil ardi ifsada, tidak lain mereka lakukan perbuatan maksiat di atas muka bumi karena berbuat kerusakan. Itu termasuk perbuatan kerusakan. Kenapa? Li'annahu sababun li fasadi ma ala wajhil ard, karena perbuatan dosa di atas muka bumi itu menjadi sebab kerusakan di atas permukaan bumi. Minal hubub, dari biji-bijian, banyaknya biji-bijian tertahan tidak jadi, itu karena maksiat. Wathimar, buah-buahan banyak yang rusak, itu karena dosa. Wal asjar, banyak pepohonan rusak karena dosa. Ya kan? Apa ayatnya itu? Dhaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan di daratan dan di lautan itu dengan sebab apa yang dilakukan oleh manusia. Dengan sebab apa yang dilakukan oleh manusia. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak biji-bijian, buah-buahan, pohon, wan nabat, tumbuh-tumbuhan, banyak yang rusak di atas permukaan bumi. Kenapa? Lima yahsulu fiha minal afat allati sababuhal ma'siyah. Ya, dan apa-apa yang terjadi pada semua itu berupa penyakit yang sebabnya adalah maksiat. Ya kan? Sebabnya adalah maksiat. Wali annal islah fil ard, dan bahwasannya berbuat baik di atas muka bumi, anta amuru bi taatillah, itu namanya berbuat baik di atas muka bumi. Kamu memakmurkan bumi ini dengan ketaatan kepada Allah. Iya, kamu rajin sholat 5 waktu, itu berbuat baik. Iya, itulah ya, orang yang ingin berbuat baik di atas permukaan bumi. Wal imanu bi, beriman kepada Allah. Walihada khalaqallahul khalq, karena inilah Allah menciptakan makhluk. Untuk ini, untuk taat kepada Allah. Apa ayatnya ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu maksudnya. Kalau tadi itu hubungkan dengan ayat yang tadi. Dhaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kalau yang kedua ini lihada khalaqallahul khalqa, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Wa askanahum fil ard, Allah Subhanahu wa taala membuat mereka tinggal dan masuk di bumi. Wa adarru alaihimul arzaq, Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan memberikan kepada mereka rezeki. Liyasta'inu biha ala taati wa ibadati, agar supaya bisa mereka gunakan menjadi sebab untuk mereka atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah kepadanya. Fa idza umila fiha bididdi, kalau dilakukan pada bumi itu dengan lawannya, pada asalnya rezeki dari Allah itu diberikan supaya kita melakukan ketaatan kepada Allah, kita diberikan kemudahan. Apa sekarang yang tidak ada untuk kita? Ya kan? Untuk kita masa ini nih, yang membuat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu mudah. Maka fa idza umila fiha bididdi, kalau dilakukan padanya dengan lawannya, karena sa'yan fiha bil fasad, maka itu adalah sa'yan fiha bil fasad, melakukan di muka bumi, berbuat di muka bumi, berusaha di muka bumi untuk melakukan kerusakan. Wa ikhraban laha amma khuliqat lahu, dan menghancurkannya, laha amma khuliqat lahu, menghancurkan dia itu bumi dari apa yang dia diciptakan untuknya. Ini yang beliau katakan
terkait dengan orang yang melakukan kerusakan di atas muka bumi. Alhamdulillah, kita cukupkan, insyaallah ya berikutnya baru kita baca ayat yang ke-13. Mudah-mudahan apa yang kita ambil di pagi ini dia mendapat berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.